banget lemu urip ono donya. Jangan kamu senang banget kehidupanmu di dunia. Ingat malaikat jurupati. Nah, itu lagu-lagu pujian, lagu-lagu nasihat untuk kita semua dinyanyikan waktu jeda antara adzan dan qomat sambil menunggu jamaah datang. Mungkin gue katakan mungkin kalau lu nggak setuju boleh lu bantah dan kasih gue referensinya. Ini yang menggagas para wali dulu. Nggak bermasalah di sini. Tetapi yang bermasalah ketika Cucak Rowo masuk menjadi lagu-lagu pujian, itu membuat keresahan gue. Ini gimana sih otaknya ini? Meskipun mereka mengambil lagunya doang, mengubah syairnya. Makanya kita harus paham juga, ya. Sebetulnya itu nyanyian. Nampak ini tuh? Nampak? Nyanyian itu nanti dibagi dua. Ada lagu. Ada syair. Kalau syair saja itu disebut akapela. Kalau lagu saja itu instrumentalia. Lagu ini dari Arabian, lagom. Maka ada qiraatu sab'ah, ada lagom sab'ah. Ya. Nah, jadi kalau syair saja itu masih separuh dari nyanyian. Ya, akapela itu sorry, bukan. Akapela itu musiknya cangkem, musiknya mulut, bukan itu maksud gue. Maksud gue syair, sorry. Kalau syair saja itu masih setengah dari nyanyian. Kalau instrumen saja itu masih lagunya, nadanya do re mi fa sol la si do itu masih separuh. Ada lagu, ada syair, itu yang disebut nyanyian. Seharusnya begitu, bukan lagu. Nah, Cucak Rowo itu diambil lagunya, diubah syairnya. Nanti ini yang terjadi sama Cak Nun itu di situ yang gue nggak setuju sama dia. Dia ambil lagunya Malam Kudus, dia isi syairnya sholawat. Itu bagaikan ayam goreng dibungkus kaos kaki. Semoga Cak Nun bisa dengar video gue nih, bisa lihat video gue. Nanti gue jelasin apa bener lagu itu netral. Ya. Begitu juga ya tep-tep sama Cucak Rowo, lu masukkan ke arah religi, itu bagaikan ayam goreng dibungkus kaos kaki. Siapa mau makan? Goblok. Karena nggak tahu arti. Bismillah. Karena nggak tahu arti gitu loh. Ya. Walaupun gue bilang sejak awal tadi seni itu universal, oke. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu dia perlu perlakuan khusus. Nggak bisa lu mau sembarangan. Lu nggak malu nyanyinya tep-tep di depan mak lu, bapak lu, engkong lu. Lu nggak malu. Lu nggak malu nyanyiin Cucak Rowo. Ini kita sedang memperingati misalkan milad Kanjeng Nabi Muhammad yang harusnya bersolat. Terus lu nyanyi ya tep-tep, lu nyanyi Cucak Rowo. Kita mau sholat, ya, lu nyanyi Cucak Rowo. Pada saat itu nyanyi Cucak Rowo yang gue denger. Makanya gue bilang, ini sebetulnya walaupun sekarang booming, ini sudah menjadi keresahan gue sejak dahulu kala. Tapi kalau gue omongin, gue ingetin, mesti gue dimusuhin. Karena dia maunya diomongin oleh kiainya. Nanti kalau kiainya gue panggil, gue omongin, kiainya nggak mau bergaining sama gue. Dikirain gue mau ngerebut kewibawaan dia sebagai kiai. Oh, untuk apa? Nggak perlu gue gitu-gitu. Gue nggak gila status sosial. Menyampaikan kebenaran itu memang beresiko. Ya, jadi lagu Cicak Rowo. Ini Cicak Rowo ini lagunya diambil, ya. Syairnya dirubah memang. Syairnya bagus, tapi lagunya Cicak Rowo. Cicak Rowo itu sudah tidak menjadi sesuatu yang
yang itu bebas nilai. Kita sudah tahu lagu ini lagu jorok. Dinyanyikan di masjid, mau sholat. Itu pantas nggak? Otak lu buka. Buka otak lu. Pantas nggak? Ya, banyak. Bukan hanya Cucak Rowo, banyak. Ya, yang gue dengar saat itu lagu Cucak Rowo. Jadi mungkin nggak kreatif ya. Lagunya diambil, syairnya dirubah. Sama dengan Cak Non, Mbok, kreatif dikit lah. Ngapain harus pinjam lagu Malam Kudus kamu isi sholawat itu loh. Kan kamu juga bisa bikin lagu seperti Prahurta, itu bagus. Yang dilakukan oleh almarhum Prengki Sahilatua, yang sayang beliau belum sempat bersahadat ya. Prahurta itu kan bagus. Ya. Ngapain ngambil lagu malam? Itu lagu saudara Kristen kita. Kita hormati, monggo Malam Kudus. Kita punya sholawat. Jadi toleransi itu, lu suka kopi, gua suka teh. Ayo kita duduk di meja yang sama, ngobrol sampai pagi. Lu minum kopi, gue minum teh. Bukan kopi diaduk jadi satu dengan teh, kita minum bareng. Itu goblok namanya. Toleransi itu menghormati, bukan mencampur. Ngerti? Ya. Jadi Cucak Rowo dijadikan lagu pujian menunggu sholat, padahal itu lagu jorok. Meskipun yang diambil lagunya diubah syairnya. Kadang-kadang diisi syair-syair Arab juga. Lagunya diambil dari apa yang mereka mau. Dan itu menjadi biasa, nggak ada yang mengingatkan. Astagfirullahaladzim. Semangat beragama itu perlu, tapi ilmu juga itu perlu. Ilmu agama itu, maka kita diperintahkan ikro. Dalam Arab itu ada ikro, ada yatlu, ada ratala. Itu semua membaca, makanya yang dipakai ikro. Ikro itu membaca dalam artian general, umum, universal. Ikro itu nggak terkait huruf. Mana Bikori, aku nggak bisa baca tuh, buta huruf. Lihat-lihat video gue, lu supaya pinter. Aku menolak nabi yang buta huruf. Itu bahasa retorika. Jangan lu salah memahami seperti kemarin yang mau menuntut gue, dikirain gue menghina nabi. Lu geblek apa? Lu apa gue yang menghina nabi? Kalau gue Islam, gue ngomong, gue menolak nabi yang buta huruf, berarti nabi gue itu tidak buta huruf, gitu loh. Tidak seperti lu bilang buta huruf. Gitu. Ya, terus video gue diadu-adu sama videonya Mas, semoga Allah merahmatinya, Mas Kainama. Ya. Kemarin gue baru ketemu Kainama dan kita foto bareng, nggak ada masalah. Ya, dia mau pemahaman seperti itu ya, aku maklumi. Namanya juga mualaf, ya biarin aja gitu ya. Kalau dia mengatakan Nabi itu melek huruf, ya silahkan, ya. Nih, ini foto gue sama Kainama kemarin. Waktu kita diundang Ayah Sofyan untuk peresmian masjid. Nih. 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 Dan nanti kalau videonya sudah diunggah sama Ayah Sophia, lu tahu apa komentar Kainama? Kamu telepon-teleponan tuh tentang musik. Tapi biasa. Tapi kan videoku diadu itu. Karena aku bilang melek huruf, Mas Kainama bilang buta huruf, diadu. Nggak tahu kerjaan siapa itu. Ya, oke. Kita kembali ke sini. Nggak pantas tuh Cak Rowo itu lu jadikan lagu puji-pujian. Nggak pantas. Ya, memalukan. Ya. Kemudian ya tep-tep ini lebih kacau lagi. Ya tep-tep itu pantasnya dinyanyikan itu kalau di Sumatera bagian utara di Santar sana itu ya. Nih, gue itu di sini. Tolong bantu tep-tepnya ya.
tolong bantu tap-tapnya. Ya. Ya. Ya tap-tap. Kita kolaborasi sedikit lah. Ya tap-tap itu kan dari Nancy Ajram. Nancy Ajram. Ini memang orang Arab, ini Lebanon. Ini Kristen Ortodok. Ini yang mempopulerkan. Tapi siapa yang mengarang ini lagu gue nggak tahu. Gue hunting data nggak dapet. Kalau yang mempopulerkan tuh Nancy Ajram. Ini orang Arab, Lebanon, Kristen Ortodok. Lagu Ya Tap Tap itu pantesnya itu dinyanyiin kalau kita nanti lihat video gue ada sekitar 5 tahun yang lalu sudah bahas itu ya. Gue urut semuanya. Perlontean, tahu perlontean? Kalau di sini balon, kalau di Kediri Tulungagung itu begenggek itu ya. Itu pantasnya itu di setel itu di Bukit Maraja. Ya. Nanti turun ini Sumatera bagian utara. Turun lagi ke selatan ke Lampung itu ada namanya Panjang. Masuk nanti ke Jakarta itu kita nyebrang, dulu belum ada Bakauheni nih, masih melalui Panjang ya. Serengsem tuh. Belum Bakauheni belum ada saat itu, tahun berapa itu ya. Bakauheni kan itu baru kemudian. Dulu kita nyebutnya itu Tanjung Karang, bukan Bandar Lampung ya. Kita nyebrang ke Jakarta ada namanya Kramat Tungga. Nanti kita masuk ke Bandung ada namanya Saritem atau apa itu. Saritem. Nanti masuk ke Semarang atau Jogja ada Sumkuni. Masuk ke Jawa Timur Surabaya lewat Nganjuk. Dulu Nganjuk itu ada namanya Guyangan. Masuk Surabaya, ini yang paling populer dan alhamdulillah terima kasih semoga Allah merahmatinya. Kiai nggak mempan. Beberapa ganti wali kota laki-laki ini nggak mempan. Ini ada wanita dia jadi wali kota baru mempan, doli ditutup. Terima kasih untuk Bunda Risma, semoga Allah merahmatimu. Perempuan. Makanya kalau kita baca diksi perempuan dalam teologi Islam, hati-hati. Perempuan secara genetika atau perempuan secara kelakuan. Secara karakter. Bunda Risma boleh jadi genetikanya ya memang perempuan, tapi karakternya dia laki-laki. Dia yang mampu menutup geng doli. Sekarang mana ulama Jawa Timur kumpulkan? Mampu menutup geng doli? Sudah berapa ganti wali kota? Geng doli itu berasal dari nama doli. Entah dia itu balonnya, pelacurnya, begenggenya gue nggak tahu. Apa dia germonya? Yang itu orang Belanda. Jadi pelacuran tertua itu gang doli itu disebut gang doli. Itu video gue ada tentang gang doli berapa tahun lalu, silakan lihat. Ketika kita mensahadatkan beberapa orang di gang doli. Jadi gang doli setelah kosong itu menjadi wilayah perebutan dakwah. Ya nggak apa-apa, saudara Kristen kita masuk silakan. Kita juga Islam masuk sana, nggak apa-apa. Bebas-bebas saja, nggak boleh saling melarang. Ya, gang doli, ya, gang doli. Masuk lagi ke sini, ke Malang ini ada nama dulu Kalisari. Ada juga namanya Gang Siran. Ya. Nanti masuk sampai ke Jember sana, sampai ke Banyuwangi, ke Bali juga ada. Ya, ini tempat-tempat perlontean, ya, tempat-tempat pelacuran, tempat begenggek, tempat orang yang menjual tubuhnya. Nah, Ya Tap Tap itu kalau dinyanyikan di sini pantes, karena dia ini lagu, aduh, gue nggak tahu ya. Lu di pondok itu dibelajarin bahasa Arab enggak sih ya? Lu tahu artinya syair Ya Tap Tap? Nanti gue nggak gimana ya? Ini lagu seks gitu loh. Lagu seks lu bawa ke teritorial religionnya itu Islam. Pantasnya di mana? Pantasnya di mana gitu loh. Yang gue heran lagi ada videonya, tapi gue belum sempat screenshot. Kok masih membela diri, bukan kesalahan penyanyinya? Memang lu goblok apa?
Karena kalau dia membela diri, dia merasa tidak bersalah, dia akan mengulangi. Tapi kalau orang sudah dikasih, orang otaknya kalau jalan ya, orang dikasih tahu salah dan bisa dibuktikan itu memang salah, dia bilang maaf saya salah. Nah, besok dia nggak ngulangi. Tapi kalau dia bilang oh itu bukan kesalahan saya, itu ada kemungkinan mengulangi karena dia merasa tidak bersalah. Nyanyi lagu Ya Tep Tep ya, yang itu dipopulerkan Nancy Ajram dari Lebanon ya, yang itu Kristen Ortodok. Kan nggak mungkin Kristen Ortodok bikin lagu puji-pujian terhadap nuansa-nuansa Islam, kan nggak mungkin. Dari sini saja sudah nampak kok. Yang gue heran lagi, lu di pondok pesantren dia belajar Lisanul Arabian enggak. Terus ustadz-ustadznya, kiai-kiainya kemana itu? Kemana Anda Pak Ustadz? Kemana Anda Pak Kiai? Kenapa Ya Tep Tep itu bisa masuk dalam ranah religi? Yang itu lagu seks, lagu yang nggak pantas. Makanya gue ngomong, kalau lu tahu syairnya diterjemahkan, lu berani nyanyikan itu di ranah-ranah religion. Tuh. Ya. Ini jadi ini keprihatinan gue. Terus waktunya tinggal 8 menit ya. Nanti gue simpulkan kenapa ini bisa terjadi ya. Karena ada stereotip antara Arab, Islam dalam keindonesiaan kita ya. Nah, gue nyimpang sedikit ke Cak Nun ya. Cak Nun kan bikin lagu ya. Lagunya diambil dari Malam Kudus. Syairnya diambil dari sholawat. Itu sama seperti ini. Ayam goreng dibungkus kaos kaki. Siapa mau makan radoyan aku? Jijik. Dia bilang lagu itu netral. Netral dari Hong Kong apa? Ya. Lagu itu tidak netral. Kalau dia sebetulnya bukan lagu ya, tapi karena publik sudah bilang nyanyian. Nyanyian itu tidak netral. Ya, nyanyian itu sudah merupakan identitas. Kalau Indonesia tanah airku, itu identitas sudah. Kalau nada-nadanya seperti itu identitas. Ya, kalau na 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 itu identitas. Kalau kita dengar suara itu berupa lagu-lagu dari saudara Kristen kita. Ya kita hormati saja. Siapa bilang lagu itu netral? Lu geblek apa? Yang netral itu nada. Nih lu catat. Ya. Kalau dia masih berupa nada do re mi fa sol la si do, ini netral. Dia bukan identitas, lu boleh ambil. Karena dia masih berupa nada. Ya, nada do, ada re, ada mi, ada fa, ada sol, ada la, ada si, ada do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini netral. Lu bisa bilang netral. Tapi kalau dia sudah berupa nyanyian yang lu maksud lagu, itu ndak netral. Itu ndak netral. Makanya tadi gue bilang ya, gue kan memaparkan bagaimana perspektif gue tentang seni khususnya musik. Gue bukan kaleng-kaleng. Ya. Gue bukan kaleng-kaleng. Seperti gue bilang tadi ya, memang sih lagu itu awalnya dia itu ya kita mau tahu artinya mau enggak, misalkan kita lagu House for Sale dari Lucifer ya. The sun went up in the morning just a couple of the dawn gitu ya. Atau bosamu mucu ya. Kita nggak tahu artinya nggak apa-apa. Iya, dalam kondisi-kondisi tertentu secara umum memang lagu yang kalian sebut lagu yang gue bilang nyanyian itu tidak apa ya,
universal monggo lah, tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, apalagi dikaitkan dengan religion, dia tidak netral. Karena ketika dia sudah menjadi lagu, dia identitas. Lagu seperti yang digagas oleh siapa itu? Teman gue punya keinginan ingin menuju makamnya, yang lagunya Could You Be Love, Bob Marley, yang No Woman No Cry. Itu identitas bagaimana orang-orang negro itu tertindas secara politik oleh orang-orang kulit putih di Amerika. Maka akhirnya lahirlah aliran musik blues. Gitu loh. Ya, jadi nggak bisa lu bilang itu netral, lagu nggak punya agama. Lu geblek. Ketika dia nada, dia netral, lu mau ambil silakan saja. Ya, silakan saja lu mau ambil. Makanya intronya, cuman kan Oma Irama diem saja, nggak tahu apa pandangan dia. Intronya Oma Irama lagu Kematian ya. Suatu saat pastikan datang, saat kematian. Itu kan intronya diambil oleh siapa yang dulu pernah ngetop akhirnya bubar lagi, dari Kalimantan Selatan. Ya, Raja. Itu kan diambil. Itu intronya teng teng dong teng teng dong teng teng dong neng 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 neng. Sebelum Raja ada itu Oma Irama sudah bikin dulu. Jadi kalau ada yang ngomong lagu itu netral, itu geblek. Yang netral itu nada-nada do re mi fa sol la si do si la sol fa mi. Lu mau ambil silahkan. Tapi kalau dia sudah menjadi lagu, itu identitas. Lagu kita diambil lagunya, dirubah syairnya Indonesia Raya, nggak boleh. Itu identitas bangsa kita. Lagu Kimi Gayo, lagunya kita ambil, terus kita rubah syairnya Bone Ancuk misalkan begitu, nggak boleh. Itu lagunya saudara Jepang, kita silahkan mereka pakai. Kita pakai lagu Indonesia Raya. Karena sudah bentuk lagu, dia sudah bentuk identitas. Sholawat itu identitas. Malam Kudus itu identitas. Jangan lu bilang netral, geblek. Tuh. Ya. Kok bisa dibilang lagu itu netral? Memangnya boleh lagu Indonesia Raya diambil sama orang lain, lagunya diambil, syairnya dikasih yang faktual, yang apalah dimasukkan ke situ. Kan nggak boleh. Bismillah. Oke, ada 2 menit tersisa. Aku jelaskan kenapa kerancuan-kerancuan ini terjadi. Ya, aku jelaskan. Ya, itu tadi itu kritiku sama Cak Nun ya. Ya, oke. Jadi nggak bisa gitu. Ya, lagu itu identitas. Kecuali masih nada-nada itu silahkan diambil. Ya. Kalau gue nyanyi genjer-genjer yang ada dalam otak lu apa? Jer genjer pating keleler. Itu apa yang ada dalam otak lu? Itu identitas. Gitu loh. Jangan lagi ngomong setelah ngaji di gue lagu itu netral. Netral goblok gue. Lagu kok netral. Nada-nada itu yang netral, lu mau ambil silahkan. Ya, kenapa bisa terjadi seperti ini, khususnya ya tep-tep ini ya. Kalau ini sudah gue bahas tadi. Karena terjadi stereotipe. Antara Arab dan Islam dalam keindonesiaan kita. Dalam keindonesiaan kita, semua yang Arab itu dianggap Islam, dan semua yang Islam itu dianggap Arab. Ini yang bikin kekacauan.
Karena ini lagu Arab, bahasanya Arab, dianggap Islam. Dasar geblek nggak tahu artinya, dibawakan di lagu-lagu religi tentang pertemuan-pertemuan, entah itu acara apa-apa yang itu Islam. Stereotipnya ini. Makanya gue ngomong, gue kan pernah cerita sama lu ya. Pada waktu itu sekarang dia sudah profesor atau sudah doktor ya, alhamdulillah. Gue itu belum pernah ketemu sama, meskipun kami Malang Batu itu sebetulnya kan satu kota dulu kan. Kemudian karena perkembangan politik Batu membentuk kota Ahmadiyah sendiri ya. Bambang Nursena itu kan ada di Malang, rumahnya kan ada di bawah sini, ya di arah ya, nggak tahu sekarang katanya di Jakarta. Itu gue sudah berkali-kali utus mahasiswa untuk saya ajak dialog, tapi beliaunya ya nggak mau. Yang keluar itu istrinya, siapa nama istrinya gue lupa ya. Ya sudah, karena nggak mau. Ya. Karena ada yang mau gue konfirmasi kepada dia tentang Arimatea, ada terjadi kesalahpahaman dulu. Ya, dia nggak mau. Ya dengan alasan sibuk ini sampai kita tawarkan, ya sudah waktunya yang menentukan panjenengan Anda gitulah ya. Enggak juga. Ya. Enggak ketemu. Gue bersahabat dengan santrinya gitu loh ya. Santrinya Bambang. Makanya gue banyak dapat buku-bukunya dari Kristen Ortodok karena gue dikirimi. Mana tuh? Itu tuh buku paling atas tuh. Di atas sejarah Tuhan paling atas. Tuh ambil. Gue dikasih. Makanya teman gue tuh banyak dari orang-orang saudara kafir kita. Dari Kristen berbagai aliran. Maka kalau gue ngomong, misalkan gue ngomong Saksi Yehova, bukan berarti gue juru bicara Saksi Yehova. Nih, ini salah satunya ya. Jangan sebut saudaramu kafir. Nih. Ini tulisannya Mas Bambang ini. Nih. 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 Ya. Makanya kalau di komen-komen itu kan, lu belum lahir gue sudah pernah mau ketemu Mas. Ada yang bilang, gue seperti seolah-olah gue ini lari mau ketemu dengan Bambang Nursena. Lu belum lahir gue sudah ngutus mahasiswa untuk ketemu dia, tapi dia nggak mau. Gue kadang-kadang kasih senyum aja. Banyak ya komen-komen yang seperti itu ya, nggak hanya sama Bambang, sama yang lain juga ya. Padahal gue sama yang dia sebut itu gue sudah pernah bukan orang baru gitu loh. Ya. Jadi ngapain juga lu ngomong gitu? Ya. Nah, begini. Pada waktu itu ini ya yang ngasih buku gue ini santrinya Mas Bambang itu. Dia ke kotaku, ke Batu, dia nginap dan aku diundang dan aku datang ke hotelnya. Terus dia curhat sama aku ketika mereka mengadakan kebaktian, gue lupa di Ponorogo atau di mana gitu ya, di Trenggalek. Mereka dilaporkan oleh masyarakat setempat ke kelurahan, akhirnya rame di sana. Karena apa? Mereka memakai baju apa gue? Baju apa tuh? Bajunya orang Arab itu? Apa namanya itu? Gamis. Nah, dalam keindonesiaan kita, gamis, baju-baju Arab itu Islam. Lah mereka enggak pakai gamis, ngajaknya ke gereja. Jadi kegaduhan. Terus gimana melihatnya? Maka kita harus lihat dalam stereotip. Cara pandang bangsa kita yang memang sudah menjadi salah kaprah. Itulah perlunya edukasi, perlunya pendidikan bahwa yang Arab itu tidak mesti Islam dan Islam tidak mesti Arab. Ya karena mereka pakai baju gamis, pakai ya namanya aja kok Kristen Ortodok Syria. Perspektifnya Arab, ya pakai orang kitabnya aja. Mana Injil Arabku? Ambil tuh Injil Arab bapak yang gede itu mana tuh? Yang tebel. Injilnya aja bahasa Arab kok. Yang paling tebel. Cari coba, kalau nggak ketemu ya sudah. Tumpukan buku. Ya. Injilnya tuh bahasa Arab, terus lu bilang itu Islam. Nah, terjadi stereotip ini yang jadi masalah. Setiap Arab dianggap Islam.
Setiap Islam dipanggil Arab. Jadilah masuk ke Yatep-tep karena lagunya lagu Arab, dinyanyiin orang Arab, dikirain itu Islami, dibawakan ke acara-acara Islam. Bubar. Sama seperti masyarakat yang tadi itu, di mana sahabat gue Kristen Ortodoks ini ya, ini waktu ketemu gue itu masih doktor, belum profesor. Ya, dia curhat, terus gue jelaskan. Ya mohon dimaklumi lah Pak. Ya. Saya juga nggak mau nanti seolah-olah gue membela saudara Islam gue. Ya gue kan harus jujur. Nah, ini bahasa Arab ini. Nih lihat nih. Sudah. Ini bahasa Arab. Terus lu bilang Islam, kitab sucinya orang Islam. Makanya kacau ya. Kalau beragama berdasarkan semangat saja, nanti ada doa Bapa kami yang itu berupa kaos ditulis dalam edisi Arabian. Wah ini Islam ini. Terus ditempel di rumahnya doa Bapa kami. Bukan, itu Injil Matius, goblok we. Maka kita perlu menyadarkan, memang agak sulit ya. Supaya stereotip ini disadari, tidak semua yang Arab itu Islam, tidak semua yang Islam itu Arab. Penyakitnya kan di situ, terjadi stereotip. Maka Yatep-tep masuk, padahal ini lagu-lagu seks. Nggak pantas dibawain. Ya, aku kira cukup di sini karena sudah lewat 7 menit ya. Kalian juga kan ada kesibukan lain, aku juga harus mengapresiasi ya, bukan hanya ngaji saja kerjanya. Kita 1 jam lah ya. Aku kira sudah cukup ya. Jadi kesimpulannya, supaya tidak lagi terulang seperti ini, mari kita pahami stereotip itu secara benar ya, bahwa Arab itu tidak automatically Islam dan Islam itu tidak automatically Arab. Ya kita lihat langsung. Dia Islam enggak? Dia sholat enggak? Ya. Dia haji enggak? Dia zakat enggak? Kalau lagu-lagu masuk ke bahasanya. Makanya lu tahu tahrim, lu enggak tahu tahrim. Gue tahrim tuh gue tolak. Karena gue tahu artinya dan cara pandang gue terhadap Isra Mi'raj itu tidak seperti cara pandang elu. Lihat bagaimana paparan gue. Apakah Isra Mi'raj seperti yang kita apa tuh? Kita sangka atau apa gitu tajuknya? Enggak. Gue bukan menolak Isra Mi'raj, tapi Isra Mi'raj dalam perspektif gue beda dengan mainstream. Makanya tahrim tuh gue tolak. Tapi kalau lu nggak tahu artinya tahrim tuh, ya lu enjoy saja, apalagi cara pandang Isra Mi'raj lu itu sama dengan cara pandang mainstream. Ya sudah, telan aja itu. Ya, lu telan aja. Ya. Jadi mari kita benahi supaya kita tidak menjadi Islam kebetulan, tapi betul Islam gitu loh. Bukan kebetulan, tapi Islam yang betul. Caranya ya belajar gitu ya. Itu yang aku sampaikan ya. Memang ini kita perlu tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh agama untuk menyampaikan kepada santrinya, anak buahnya atau apanya. Kalau Gus Peti kan bisanya hanya ngomong ya seperti ini. Gue bukan tokoh. Yang mau dengerin paling ya lu doang gitu loh. Sementara ini sudah menjadi budaya. Ya, nyanyi-nyanyi itu kan sudah menjadi budaya. Ya, itu yang perlu tokohnya ngasih tahu, hati-hati. Kalau lu ngambil lagu dari Arab, artinya ini, pelajari dulu. Pantes enggak? Pantes? Ya monggo, meskipun lu dibilang plagiat, lu plagiat gitu loh. Ya. Cucak Rowo, itu pantes enggak? Dijadikan puji-pujian. Jadi ada kepantasan gitu loh. Jangan ngomong lagu itu netral. Pantes enggak lagunya saudara kita yang dinyanyikan di gereja diisi dengan sholawat. Mau ngomong lagi lagu itu netral. Yang netral itu nada.
Sholawat itu identitas Islam, malam kudus itu identitas Kristen. Lu mau tawar apa lagi seperti ini? Ya yang sholawat biar sholawat, yang malam kudus biar malam kudus gitu loh. Kalau gue di samping Cak Nun nyanyi itu, gue mau tanya, Cak iki kongkonanmu, sorry, Cak iki karepmu dewe apa kongkonan? Kamu nyanyi gini itu kemauan sendiri apa suruhan? Gue mau tanya gitu sama dia. Ya, semoga penjelasan ini bisa untuk membuka wawasan kita bersama bagaimana terkait seni, ya, khususnya stereotip ini. Hati-hati, ya, jangan yang Arab lu pastikan Islam, Islam pastikan Arab. Stereotip itu opos yo Indonesia nih. Stereotip itu seperti gini loh. Aceh itu stereotip Islam. Maka orang Aceh pasti Islam. Gitu loh. Padang itu stereotip Islam. Maka orang Padang Islam. Madura itu stereotip Islam. Setiap orang Madura itu Islam. Jawa nggak bisa. Jawa itu nggak stereotip karena karakter mereka itu terbuka. Jawa itu ada yang Hindu, ada yang Buddha, ada yang Kristen nanti ada yang Katolik, ada yang Protestan, ada yang Islam, ada yang Kejawen, macam-macam. Karena karakter Jawa memang mereka itu sangat terbuka. Ya, maka ada sebuah kata yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi, ya, biarkanlah angin masuk, ya, dari seluruh penjuru ke dalam rumah kita, dari jendela atau pintu, asalkan dia tidak merusak rumah kita. Apa filosofi itu yang diambil sama orang Jawa? Yaitu yang akan bahas itu orang-orang yang menguasai tentang antropologis budaya Jawa. Asik juga, nanti kita bicarakan di sana. Tetapi karakter umum yang bisa aku sampaikan ke kalian, Jawa itu open mind, terbuka dia, makanya nggak bisa stereotip. Jawa Islam ora iso wong sing Hindu ya ono. Jawa Hindu ora iso sing Buddha ono. Jawa Kristen ora iso. Enggak bisa. Lain karena tipikal, ya, karakter Jawa itu yang open mind, terbuka. Dia membuka pintu untuk semua. Ya memang karakternya seperti itu. Nah, stereotip itu memastikan gitu loh, ya. Kalau stereotip Aceh Islam itu, Aceh pasti Islam. Nah, ini stereotip kita dalam kebangsaan Arab Islam ini jangan distereotipkan. Ya. Ya. Arab itu ya ada yang Islam, ada yang Kristen. Jadi Arab belum tentu Islam, Islam belum tentu Arab meskipun datangnya dari Arab sana. Ya karena datangnya dari Arab sana, jadi terjadi stereotip, wah ini Arab, mesti Islam. Ini pakai baju gamis seperti teman gue tadi. Dia kebaktian. Diprotes sama warga setempat, sempat ke kelurahan itu sidangnya. Ya dia juga punya hak ngomong. Lah memang kami di gereja ya pakai baju seperti ini. Orang itu bajunya orang Arab kok. Bukan bajunya orang Islam. Bajunya orang Islam itu ketika kita naik haji. Pakaiannya itu jelas. Itu bajunya orang Islam. Kalau gamis itu berbudaya, maka harus tahu mana budaya, mana agama. Ketika budaya dan agama menjadi absurd, kacau itu barang. Jadi gue juga ya ada benernya Ji, teman gue dari Kristen Ortodok yang kebaktian di Trenggalek, ingat gue. Ketika dia membela diri, ya kami memang begini, pakai baju ya pakai sorban, pakai apa? Gamis ternyata dikalung no gini itu. Ya karena perspektif dia bukan Itali, bukan Vatikan. Kalau Vatikan beda lagi nanti ya, mungkin pakai jas gitu loh. Ya, oke. Sudah lewat 14 menit ya, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil ya, kurang lebihnya seperti itu. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, ya, jaga Islam dalam bingkai keindahan imanmu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya, karena mereka tetap saudara kita ya. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberkahan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Matur nuwun ya.
sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang telah ngaji bareng Gus Bekti, baik dari channel YouTube maupun channel TikTok, ya telah meluangkan waktunya. Aku tahu kalian juga sibuk ya, makanya aku harus tahu diri membatasi 1 jam, dan ini pun sudah lebih 14 menit, mohon dipersori ya. Semoga besok kita bisa ngaji lagi gitu ya. Terima kasih, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun.